Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelumnya kita baca suratul Fatihah buat jamaah kita, buat pengasuh kita almarhum orang tua kita Ayahanda Haji Madinah bin Haji Dri, juga jamaah kita siapa? Maria binti Alim, bang apa tuh? Muhammad Rifki bin Hasan, dan saudara-saudari kita yang lainnya yang alladzina sabaquna bil iman. Mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pun mereka dikategorikan sebagai orang yang mati dalam keadaan syahid karena posisi mereka itu menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman berapa? Ya, kita baca, masih Jumat ya? Halaman 26. Nanti kita ulang lagi pembahasan yang kemarin. Takut-takut masih pada ada yang belum tenget. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumi fid dharain amin. Sunanul jumu'ati. Sunnah Jumat. Al-ghuslu wa tanziful jasadi wa lubsul abyadi. Lubsul abyadi, kalau jumlah nahunya idhofah itu ya, bukan walubsul abyadu. Walubsul abyadi wa taqlimul azafiri wat tibu wal insatu lil khutbati wa takhfifu tahiyatil masjidi wal imamu yakhtubu. Sunnah Jumat di antara banyak sunnah yang lainnya. Al-ghuslu yang pertama mandi, tanziful jasadi yang kedua membersihkan badan, lubsul abiyadi memakai pakaian yang putih-putih, semuanya putih, wa taqlimul adhafiri sebelum berangkat Jumat, malamnya juga atau paginya kita memotong kuku, wa tibu dan memakai wangi-wangian untuk menuju masjid, wal insatu dan mendengarkan khutbah,
wal insatu lil khutbati, mendengarkan khutbah, wa takhfifu tahiyyatil masjidi, dan meringankan ataupun mempercepat salat tahiyat masjid, wal imamu yakhtubu, sementara imam sedang khutbah. Nah, ini diantara khutbah, diantara sunnah Jumat. Sebagaimana kita ketahui kemarin bahwa dalam jumlah hari itu ada, dalam jumlah mingguan itu ada 7 hari. Hari pertama hari apa? Hari Ahad. Ya, bukan hari Minggu. Hari pertama hari Ahad. Hari kedua baru hari Senin. Jangan kita salah, hari pertama bukan hari Senin, tapi hari pertama hari Ahad. Kemudian hari Senin itu dari kata-kata itsnain, hari kedua. Selasa itu dari kata-kata salasah, thulatha, hari ketiga. Arbi'a dari kata-kata arba'ah, berarti hari Rebo itu hari keempat dalam seminggu. Begitu juga hari yang kelima al-khamis dari kata-kata khamsah, berarti hari Kamis itu hari kelima. Sementara al-jumu'atu, hari keenam itu, bahwa Jumat itu artinya bukan keenam, tapi Jumat itu artinya apa? Apa artinya? Jamaah. Apa jamaah? Kumpul. Jumu'ah itu artinya kumpul. Kenapa disebut hari ke-6 itu hari kumpul? Karena di mana ada juga riwayat mengatakan di mana hari berkumpulnya atau bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa itu pada hari Jumat. Pada hari Jumat di Bukit Arafah, di Jabal Rahmah, itu pada hari Jumat. Makanya namanya Jumat, berkumpulnya Sayyidatina Hawa dengan Sayyidina Adam alaihis salam. Dan yang lebih tepat lagi juga bisa kita alasan kenapa hari ke-6 itu namanya hari Jumat, karena orang-orang muslimin laki-laki yang merdeka, yang akil balik, mereka berkumpul dalam satu tempat namanya masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau udah ada panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat, yaitu pada hari ke-6 sebelum zuhur, fas'au ila dzikrillah, maka berlomba-lombalah menuju Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik buat kalian kalau seandainya kalian mengetahuinya. Nah, itu jadi hari Jumat itu hari ke-6 di mana orang-orang muslim berkumpul dalam satu tempat namanya masjid. Kemudian juga hari ke-7, bahwa hari ke-7 artinya Sabtu. Sabtu itu artinya apa? Apa kemarin? Sabtu itu artinya apa? Kalau Ahad hari pertama, Isnin, Senin hari kedua, Sulasa, Salasa, Selasa hari ketiga, Arbi'a, Arba'ah hari keempat, Khamis, Khamsah hari kelima, Jumat hari keenam di mana orang berkumpul melaksanakan sholat Jumat jamaah. Kemudian Sabtu hari keberapa? Hari ke-7. Apa artinya Sabtu? Jadi Sabtu itu bukan artinya ke-7, tapi Sabtu artinya apa? Istirahat. Ingetin, Sabtu itu artinya istirahat, ngaso. Bini nanya laki, bang, abang mau kemana? Abang mau Sabtu. Sabtu ngapain? Ngaso. Jadi Sabtu itu waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kalian itu untuk ngaso, untuk istirahat. Jadi Sabtu itu dari kata-kata subat. Subat Sabtu artinya istirahat. Nah, alhamdulillah kita pakai juga kebanyakan di antara kita. Kalau hari Sabtu itu istirahat. Nah, itulah di antara 7 hari yang kita kenal. Ya, hari Ahad, bukan hari Minggu. Nah, sekarang ya itulah sebagai pengetahuan saja, jangan sampai kita salah tentang Jumu'ah, tentang hari Jumat. Asalnya jamaah. Makanya ya ini maaf, hubungan suami istri ngumpul dalam bahasa fikih namanya apa? Jima'.
Dalam bahasa fikih namanya jima. Jima itu ngumpul antara suami dan istri. Jumu'ah, jamaah itu jadi. Nah, sekarang dalam proses pelaksanaan sholat Jumatnya, ini sunnah Jumu'ah. Kemarin syarat Jumat sudah kita bahas, antara lain adalah harus dilaksanakannya di bangunan. Dalam hal ini bangunan itu adalah masjid di tengah kampung. Masjid di tengah kampung atau masjid di kampung yang berpenghuni. Nah, itu syaratnya harus di masjid. Bagaimana kalau kita sembahyang Jumat di lapangan? Kagak sah. Sembahyang Jumat di lapangan kagak sah karena bukan abniyah, bukan bangunan. Kalau kita sembahyang di lapangan itu Idul Fitri atau Idul Adha. Sebaliknya daripada sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, yang syarat sholat Jumat itu harus di bangunan. Dalam hal ini bangunan itu namanya masjid. Tapi kalau bukan syarat, sunnah sholat Idul Fitri ataupun sunnah sholat Idul Adha sebaiknya di lapangan. Sekalipun ada masjid, tapi harus dilaksanakan di lapangan. Lebih besar pahalanya dilaksanakan di lapangan itu sholat Idul Fitri atau Idul Adha dibanding di masjid. Itu pun kalau masjidnya punya lapangan atau kampung itu punya halaman. Jadi lebih utama itu sembahyang Idul Fitri dan Idul Adha itu di lapangan. Bagaimana kalau kita ngadainnya di masjid? Ya kagak ada masalah, ya bagus juga. Tapi tetap lebih utama adalah di lapangan untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam rangka apa? Syiar. Kenapa disuruh di lapangan? Karena Nabi menganjurkan untuk perempuan yang haid juga berangkat. Perempuan yang haid berangkat menuju sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi jangan sholat, datang aja. Karena emang itu tempatnya di lapangan, tidak ada halangan. Tapi kalau di masjid kan ada halangan buat perempuan haid. Tapi kalau di lapangan kagak ada. Itu kalau kita bicara tentang Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau Jumat syaratnya itu harus di bangunan yang namanya di masjid, dan masjid itu adanya di satu kampung atau di tengah-tengah kampung. Kemudian wajib jamaah. Jadi sebetulnya nggak usah pakai bahasa kata-kata. Kalau pengumuman dari DKM, bapak-bapak hadirin jamaah Jumat berjamaah, enggak usah pakai kata-kata berjamaah karena Jumat itu wajib jamaah. Kemudian 40 orang untuk mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu 40 orang. Kemarin ada saudara kita yang nanya, bagaimana kalau di kampung atau di daerah, di negara yang penduduk muslimnya minoritas? Bagaimana saya melaksanakan Jumat enggak ada 40 orang? Kemudian juga kagak ada masjid, tapi adanya di mana? Apa di tengah-tengah kapal laut atau di daerah yang memang kagak ada masjid? Tetap wajib Jumat, tetap wajib Jumat. Jadi kita namakan Jumat. Lah itu kagak ada 40 orang. Ya kalau begitu bolehlah kita pakai mazhab siapa? Imam Maliki misalnya. Kalau Imam Maliki Jumat itu paling dikit 12 orang. Lebih dikit lagi Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi itu sholat Jumat paling dikit 3 orang. Yang penting namanya Jumat. Dan mereka masing-masing punya dalil. Bahkan bisa jadi dalilnya 1 atau 2 itu dikonfirmasikan. Sehingga Imam Syafi'i syaratnya itu 40 orang. Dalam termasuk Imam Maliki 12 orang. Imam Abu Hanifah 3 orang. Jadi dalam hal posisi kita itu apa namanya darurat, tetap namanya usolli sholatal jumu'ati rakaataini fardhon lillahi ta'ala. Tetap Jumat, biar kata tiga orang. Itu kalau orangnya kagak ada. Nah makanya lebih terjaga itu mazhab Imam Syafi'i. Syaratnya itu 40 orang laki-laki merdeka, udah baligh, penduduk asli, kemudian sehat walafiat. Jadi kalau ada orang jadi begini, sholat Jumat misalnya, kita sholat Jumat ada 38 orang. Kurang berapa? Kurang 2.
kurang 2 ada 38 orang. Ya udah kalau begitu tambahin dah anak kecil 10. Jadi 48. Tapi karena anak kecil itu tidak masuk syarat sah sholat Jumat, maka tetap itu masih dianggap 38. Nah oleh karena itu kalau seandainya kita emang udah masih 38 aja, itu sebaiknya maka kita entar selesai Jumat kita ngapain? Ya kita i'adah zuhur, melaksanakan sholat zuhur, karena itu tidak mencukupi syarat jumlah 40 orang. Jadi kalau kurang maka kita wajib i'adah menjadi apa? Sholat zuhur. Tetap kita namain Jumat, kita Jumat aja, kita Jumat dulu, jangan langsung zuhur, Jumat aja. Karena emang itu hari Jumat kita diwajibkan idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati. Berarti tetap kita melaksanakan sholat Jumat sekalipun syaratnya kurang. Kayak macam tadi. Ya udah, kita ada 4 orang, Jumat aja. Dalam hal itu kita ngambil mazhab Imam Abu Hanifah. Itu boleh? Boleh. Kalau kagak ada orang, dan itu tetap kita dalam rangka menguatkan sholat Jumat kita itu kita harus i'adah dengan melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Jelas sampai sini? Ibu-ibu jelas? Lah kata ibu-ibu, lah saya mah kagak wajib Jumat. Lah kan ibu-ibu punya laki. Ya bilangin lakinya. Lah gua lakinya kagak tahu, ajarin sama bininya. Jadi sekalipun perempuan itu tidak kena kewajiban Jumat, tetap untuk ngaji tentang Jumat emang wajib. Karena apa? Karena dia punya suami. Kemudian apa lagi? Dia punya anak laki-laki. Ajarin anaknya. Itu juga kalau lakinya malas ngaji. Kalau anaknya malas ngaji, ajarin sama bininya. Sama juga dengan laki-laki. Laki-laki tetap wajib mempelajari ilmu tentang haid, tentang nifas. Ngaji tentang apa? Babnya bab apa? Tentang haid. Wah, gua nggak ngaji dulu dah. Itu mau buat perempuan aja. Lah, wajib laki ngaji tentang haid. Wajib nggak? Wajib fardu ain. Emang apa? Lah bininya emang bukan perempuan. Lantar kalau bininya kagak hidup, bang, ini darah apa ya? Romannya merah tapi rada-rada butek. Waduh, gua kagak tahu ya. Lah, laki geblek namanya. Bininya kagak tahu, lakinya kagak. Wajib belajar tentang apa? Tentang haid. Kalau lakinya ngaji, oh itu darah haid. Oh itu bukan darah haid. Belum lagi urusan-urusan larangannya. Jadi biar kata laki-laki kagak haid, tetap fardu ain buat laki-laki mempelajari tentang haid ataupun nifas gitu. Ntar bisa jadi dia ngajarin anak perempuannya, dia ngajarin bininya. Syukur-syukur bininya juga pinter. Jadi nggak pakai nanya-nanya lagi. Jadi nggak pakai apa? Nggak pakai diskusi lagi. Lakinya udah tahu, istrinya juga udah tahu tentang hukum-hukum haid. Jadi bahasanya begini, Jumat, tentang Jumat perempuan tetap wajib mempelajari fardu ain kategorinya, karena dia nanti punya suami, karena dia nanti punya anak laki-laki. Begitu juga laki-laki wajib mempelajari tentang yang berhubungan dengan perempuan, apakah itu haid ataupun nifas, karena dia mempunyai istri dan dia juga kemungkinan punya anak perempuan. Nanti dia wajib menyampaikan ilmunya kepada istrinya dan kepada anak perempuannya. Begitu. Nah itu syarat Jumat. Waktunya masih ada. Syaratnya lagi waktu apa? Waktu zuhur. Waktu zuhur masih ada. Artinya apa? Sampai kapan? Ya kalau dalam satu kampung belum pada ngelaksainin Jumat. Lah, masa Jumat jam 2? Kudu wajib. Emang apa? Lah belum pada ngerjain. Ya kita zuhur aja. Kagak bisa kudu Jumat. Namanya waktu zuhurnya masih ada. Kecuali misalnya kalau udah dilaksanakan, ya udah, jangan dilaksanakan lagi. Ya kan kemarin katanya ada yang sampai Jumat 2 rambuan, 2 gelombang. Emang masuk kuliah pakai 2 gelombang begitu Jumat? Emang apa? Kagak muat. Lah kagak muat ya pantas aja kagak muat, direnggangin. Kudunya dia apa? Dia tetap rapet. Jadi baru. Emang boleh kita melaksanakan Jumat pakai 2 kali? Pada dasarnya kagak sah. Kita melaksanakan Jumat 2 kali, kecuali ada pengecualian kalau masjidnya itu udah kagak muat banget, baru kita mengadakan Jumat 2 kali. Tapi kalau misalnya masjidnya longgar, kita ngadain Jumat 2 kali, ya bisa bermasalah Jumat kita. Makanya begini bapak-bapak, kenapa Jumat nih ya harus didahulukan waktunya dibanding waktu zuhur, waktu-waktu lain? Misalnya begini, sholat yang diharamkan
Waktu sholat yang diharamkan kan ada 3. Habis subuh, habis apa lagi? Habis asar sama kapan? Persis matahari di atas. Sebelum zawal, sebelum tergelincir matahari. Kira-kira zuhur tinggal 2 menit atau tinggal 1 menit lagi. Haram kita sholat sunnah. Tapi kalau untuk sholat Jumat, kagak apa-apa. Artinya kagak apa-apa begini. Kita sholat sunnah pada saat seperti itu, kita di dalam masjid, kagak ada masalah. Kenapa? Karena Jumat itu dianjurkan harus cepat disegerakan. Artinya disegerakan begini. Dalam satu kampung atau kampung yang bertetangga tapi masih dekat, dalam satu kampung ada 2 pelaksanaan sholat Jumat. Ya, target kita kampung itu semana, apakah RW atau apa, kelurahan dah. Kalau kita bicara di zaman Nabi mah Masya Allah bisa lebih dari 5 kilo 6 kilo satu kampung masjid, 5 kilo 6 kilo. Lah ini mah kita nggak ada 1 kilo ada masjid. Nah seandainya ada dalam satu kampung itu 2 masjid melaksanakan Jumat dua-duanya sah, bisa dinyatakan salah satu kagak sah. Jadi harus dalam satu kampung itu harus dilaksanakan satu Jumat. Masjid yang ini kosong, yang ono kosong. Artinya sekalipun udah ada 100 orang tapi masih kosong, yang ono masih ada 100 orang tapi masih kosong, maka tidak boleh mengadakan 2 Jumat. Itu kalau misalnya satu kampung dalam kategori hal ini adalah apakah kelurahan ataupun apa kecamatan. Nah kemudian kalau seandainya dalam 2 kampung itu melaksanakan sholat Jumat, yang sah yang mana? Ada yang sah, ada yang kagak sah. Yang sah yang mana? Yang sah yang takbiratul ihramnya duluan. Yang takbiratul ihramnya duluan. Yang usolli fardhu Allahu Akbar. Ono masih khutbah. Maka yang masih khutbah dinyatakan tidak sah Jumatnya. Nah itu makanya buru-buru itu sengaja dianjurkan untuk Jumat mah jangan pakai lama-lama. Ini mah DKM ngasih pengumuman udah zuhur. Masih ceramah aja. Lah, udah lewat zuhur, masih ceramah aja. Itu dikhawatirkan gitu. Seandainya dalam satu kampung ada 2 masjid, itu Jumat kita jadi kagak sah karena udah didahului oleh masjid yang lain. Makanya kita tetap ambil itu. Nah, makanya hukum zuhur setelah Jumat itu wajib. Kan kalau di kampung-kampung lain kan mereka melaksanakan itu hanya sebatas sunnah atau apa namanya mustahab. Tapi menjadi wajib zuhur itu kalau dalam satu kampung itu pelaksanaan ada 2 Jumat, maka dua-duanya wajib zuhur. Wajib menjadi zuhur. Itu diantara zuhur itu diwajibkan setelah melaksanakan sholat Jumat. Jelas nih Pak nih? Jelas nggak? Yaitu kalau dalam satu kampung itu ada 2 masjid. Ya kita wallahu alam bisawab, mudah-mudahan kita ke sono udah lain kampung, kita ke Biskem udah lain kampung, kita ke Munawarah udah lain kampung, kita ke Jurumudi apa namanya? Lama, Jurumudi Lama udah lain kampung. Ya syukur-syukur begitu. Ya kalau kita berkiblat ke zaman Nabi mah satu masjid bisa 5 kilo baru ketemu masjid. Iya. Nah itu maksudnya syaratnya waktunya itu masih ada. Kemudian syarat Jumat itu harus ada khutbah. Khutbahnya itu juga punya syarat. Khutbah di dalam Jumat itu harus dilaksanakan 2 khutbah. Untuk menyatakan atau untuk mengetahui bahwa si khatib itu khutbah 2 kali, maka ada syaratnya itu harus duduk. Kalau kagak duduk kagak sah khutbahnya. Karena dinyatakan khutbahnya sekali. Makanya setelah barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum fil hadiyyil hakim aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Duduk. Kemudian setelah duduk berdiri lagi. Ukuran baca qul huwallahu ahad sekali. Berdiri lagi. Nah berarti dengan berdiri alhamdulillah itu menyatakan bahwa khutbah itu ada 2 kali dipotong dengan ataupun diselingi dengan duduk. Tapi kalau dia kagak pakai duduk, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Khatibnya masih berdiri aja. Alhamdulillah. Itu seperti 2 khutbah apa seperti 1 khutbah? Seperti 1 kali berdiri apa 2 kali berdiri? Emang sekali berdiri. Makanya biar supaya dinyatakan 2 khutbah dan dinyatakan berdirinya 2 kali, maka harus apa? Duduk si khatibnya. Duduk, setelah duduk baru berdiri lagi untuk menyampaikan khutbah yang kedua. Itu syarat sah
pelaksanaan Jumat. Syarat sah pelaksanaan Jumat maksudnya begini. Ada orang nanya, saya pulang kerja, saya kebagian sholatnya doang, sahkah Jumat saya? Dia kebagian sholat doang, kagak ngedengerin khutbah. Untuk si orang yang tidak kebagian khutbah, sah Jumatnya. Lah kan saya kagak dengerin khutbah, kan katanya syaratnya harus ada khutbahnya. Maksudnya syarat sah pelaksanaan Jumatnya. Iya, jadi ketika sah pelaksanaan Jumatnya, maka ada orang datang sekalipun dia itu imam sudah melaksanakan sholat Jumat, sah juga Jumatnya. Cuman beda pahala, seperti itu. Maksudnya syarat sah pelaksanaan Jumat, kalau ada jamaah Jumat, udah pada pengen sholat Jumat, khotibnya kagak ada. Lah, ini jadwal khotib siapa ini? Bang ini katanya sakit. Lah, cadangannya mana ini? Badannya ada nggak? Nggak ada. Ya udah kalau begitu kita sholat aja dah. Sholat aja. Dia sholat Jumat doang, kagak pakai apa? Kagak pakai khutbah. Pertanyaannya adalah, sah nggak Jumatnya? Sah nggak? Ya kagak. Karena di antara syarat sah Jumat itu harus ada khutbah. Itulah yang membedakan antara Idul Fitri dengan Jumat, atau antara Idul Adha dengan Jumat. Idul Adha pagi-pagi udah ketahuan khotibnya si A. Mana ini khotibnya? Udah jam 8 belum datang-datang juga. Dapat WA, wah kurang sehat. Udah ada badannya, wah gua kurang siap. Bagaimana ini? Ya udah dah, kalau pada kurang siap, yang tadi tuh apa? Ya udah kita sembahyang Idul Fitri aja dah. Akhirnya sembahyang Idul Fitri. Kagak pakai apa? Kagak pakai khutbah. Pertanyaannya adalah, sah nggak Idul Fitrinya? Sah nggak? Sah. Kenapa? Karena khutbah di dalam Idul Fitri ataupun Idul Adha itu bukan syarat sah, tapi apa? Sunnah. Jadi kita sembahyang Idul Fitri, Idul Adha nggak pakai khotib sah. Tapi kalau Jumat wajib pakai khutbah. Itu namanya syarat sah pelaksanaan Jumatnya. Jadi harus ada khutbah pakai bahasa Arab 2 menit, itu yang paling mantep. Nah, itu diantara proses-proses sunnah, proses syarat sah melaksanakan sholat Jumat. Jelas? Ya, sampai sini. Ada yang belum jelas boleh ditanya tentang yang berkaitan dengan Jumat. Ustaz, ya. Ini pengalaman. Jadi waktu itu saya punya teman kebetulan dia orang Muhammadiyah. Iya. Saya bertamu main. Iya. Nah, posisi masjid antara masjid itu kalau ukuran saya satu jalan. Lintasannya. Iya. Misalnya masjid yang itu di Meranggon, lagi di Nekacila. Satu jalur dah, satu jalan ya. Gambarannya seperti itu. Nah, pada waktu itu saya dengan teman saya, dia bilang, "Lu mau sholat di mana? Di sini ada 2 masjid. Silakan." Iya. Di sini. Iya. Kalau masjid Muhammadiyah. Iya. Di Solo masjid ini At-Taqwa. Masjid orang ini. Iya, ya Allah. Nah, udah ya, saya pikir karena saya bertamu, saya nggak mau jauh-jauh dong. Iya. Saya nggak saya di Muhammadiyah sholatnya. Iya. Nah, ketika saya lihat di dalam peristiwa perjalanan saya mau ke masjid itu orang itu lalu lalang. Bisa jadi orang yang dekat masjid Muhammadiyah ke masjid di sana. Samprogan ya. Bisa jadi begini. Iya. Nah, itu gimana soal itu? Nah, ini iya. Masalah juga sebetulnya ini iya. Mudah-mudahan sampai sekarang udah kagak ada kali begitu modelnya. Tapi kalau di kampung-kampung banyak. Dalam satu kampung bener ada 2 masjid. Cuman satu masjid Muhammadiyah, satu lagi masjid NU. Ini yang rumahnya yang orang NU, masjidnya masjid Muhammadiyah. Dekat masjid Muhammadiyah. Lah dia kagak sembahyang di sini. Sembahyang ke sono, dia sembahyang ke masjid NU. Orang Muhammadiyah dekatnya masjid NU. Jadi karena emang di sono masjid Muhammadiyah, jadi pada samprogan. Itu masalah sebetulnya. Bisa jadi dua-duanya dinyatakan tidak sah sembahyangnya. Bikin kesepakatan satu masjid aja. Udah kagak ada masjid NU, udah nggak ada masjid Muhammadiyah.
Lah emang beda, emang sih ada bedanya dikit, bedanya dikit tipis. Apa? Cuman kagak ada azannya aja. Artinya apa? Kalau NU azannya 2 kali, kalau Muhammadiyah azannya sekali, cuman beda itu doang. Ini kita ngadain Jumat, yang ngono kita nggak usah ngadain Jumatan dah, karena takut-takut di antara kita ada yang kagak beres, ada yang kagak sah. Maksudnya itu tadi karena berdekatan mengadakan 2 Jumat. Kalau begitu bagaimana? Ya udah wajib zohor dua-duanya setelah Jumat. Dikhawatirkan di salah satu Jumat kedua masjid itu ada yang tidak sah karena berdekatan. Suaranya kedengeran speaker ya. Hadirin rahimakumullah, ono hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, wah ono udah duluan. Kata Masjid NU, wah Muhammadiyah udah duluan. Besok mah gua kesana dah, dia cepetan. Lah, itu jadi kan jadi urusan namanya, jadi urusan. Tapi dalam urusan agama kagak bagus. Enggak bagus begitu. Hanya karena itu aja yang sembahyang, yang orang NU sembahyang di Masjid NU, orang Muhammadiyah sembahyang di Masjid Muhammadiyah. Yaitu tipis. Jumat itu cuma hanya karena apa? Ya menurut saya itu kalau Muhammadiyah emang azannya sekali. Kalau NU azannya 2 kali. Masing-masing punya dalil. Ya NU mengadakan azan 2 kali itu di masa Utsman bin Affan karena udah merasa orang itu udah majak, maka kudu 2 kali. Kalau Muhammadiyah hanya mengikuti sunnah Rasul aja, Nabi azannya sekali. Padahal kan kata Nabi kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Pakailah sunnah saya, pakai juga sunnah khulafaur rasyidin. Alaikum bin nawajid. Gerakkan gigi-gigi kalian dengan dengan erat, biar supaya kita pakai tuh sunnah Rasul juga, pakai sunnah khalifah ataupun sahabat Nabi kita juga. Itu begitu, cuma itu doang. Adapun khotib tetap ada khutbah. Apalagi Jumatnya sama, itu dia. Jadi sebaiknya nggak usah begitulah, nggak usah begitu. Ustaz, saya mau tanya yang kedua. Itu kan harus ada justifikasi, artinya maksudnya kita bersikap. Iya. Ya, itu sebaiknya gimana? Kalau saya hanya mengambil kesimpulan, karena saya bertemu dengan. Iya benar. Ya mungkin ukur saya mungkin dia lebih dekat, saya mengambilnya. Iya. Pertimbangan itu. Iya. Saya hanya berharap untuk menyinggung perasaan dia juga, walaupun dia juga toleran. Iya benar. Silakan masalah gimana? Udah posisi di jalan tuh, fokus gitu. Kalau sholat rawatib yang lain sih boleh begitu. Silakan mau sholat di mana, mau di sono, mau di sini terserah. Tapi kalau Jumat ya itu harus di sini atau harus di sono. Jadi harus menetapkan satu masjid. Ya khawatirnya itu tadi tidak sah salah satu Jumatnya. Ada lagi? Ya. Ya, dijelaskan untuk jamaah sebenarnya mungkin bisa saja terjadi ketika rakaat kedua dia batal, itu balik dulu, itu memang sudah tahiyat terakhir. Maksudnya dijelaskan supaya Rakaat kedua Jumat apa sholat biasa? Yang batal itu makmum jamaahnya. Iya. Takutnya ada yang tahu. Iya benar. Ini kita kudu bilang, kita kudu pada tahu. Misalnya kasus ya dari pertanyaan Ustadz Agus, misalnya udah tahiyat akhir. Udah tahiyat akhir. Iya. Batal. Enggak, maksudnya Rakaat kedua dah. Jamaahnya batal. Dia ulu. Iya. Nah, begitu balik, imam lagi tahiyat akhir. Atau imam lagi sujud rakaat kedua. Ya Allah. Salat kita sah apakah gak sah yang tahu siapa? Allah. Sama kita sendiri yang tahu. Makanya kentut mah kentut aja. Jangan pakai waduh gua kentut. Dia kentut udah, dia terusin aja sembahyang. Siapa yang tahu sembahyang Jumat dia sah apa kagak sah? Padahal mah barusan habis dia kentut. Iya. Nah itu jadi, nah ini kasusnya. Rakaat kedua batal. Rakaat kedua dia batal. Kalau udah batal, kudu nerusin Jumat apa keluar? Ya wajib keluar. Karena emang dia lagi sholat Jumat. Kalau dia nerusin Jumat maka sholatnya menjadi haram. Kan di antara syarat sah sholat itu adalah suci dari hadas kecil. Nah itu berarti kan dia udah punya hadas. Batal keluar. Urusan dia nanti ngelewatin jamaah dimaaf. Dimaaf dia tinggal ngelewatin orang untuk berwudu.
karena emang itu untuk kepentingan sholat. Jadi ketika dia batal, udah wudhu. Nah pas wudhu, imam tahiyat akhir. Imam tahiyat akhir. Kita udah bilang. Sekarang pertanyaannya, orang ketinggalan Jumat satu rakaat, nambahnya berapa? Ketinggalan Jumat satu rakaat, nambahnya satu. Ingetin, ketinggalan Jumat satu rakaat, nambahnya satu. Ingetin, jangan sampai kita lupa. Ini mau ketinggalan satu rakaat, pulang terus saja, nambahnya satu. Usolli fardhu Jum'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Imam salam, kita berdiri. Nah sekarang tadi pas dia balik, imam tahiyat akhir. Ketinggalan berapa rakaat itu? Udah ketinggalan dua-duanya itu Maya. Jangan pulang. Tetap usolli fardhu Jum'ati ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Duduk, sah Jumatnya dia. Nah karena emang dia ketinggalan 2 rakaat, maka dia harus nambah. Nah, nambahnya berapa? Nambahnya berapa? Nah, karena dia ketinggalan 2 rakaat, maka nambahnya 4. Nambahnya 4. Jadi sembahyang apa? Zuhur. Tapi tetap niatnya usolli fardhu Jumu'ati. Saya niat sholat Jumat fardu karena Allah Ta'ala. Rakaatnya jangan disebut. Iya, jumlah rakaat usolli fardhu Jumu'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Langsung duduk tahiyat akhir. Imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri lagi. Berapa nambahnya? 4. Ingetin, 4. Jumatnya sah. Kalau dia kagak Jumat, udah tahiyat akhir, malu, gua pulang aja dah, pulang. Dosa dia, dosanya di mana? Dosa meninggalkan Jumat. Gua sembahyang Zuhur aja di rumah, gua malu. Dosa besar, meninggalkan Jumat lebih besar dosanya daripada meninggalkan sholat fardu yang lain. Lebih besar dosanya dibanding kita meninggalkan sholat fardu yang lain. Meninggalkan satu sholat fardu dosa besar, tapi meninggalkan sholat Jumat sekali lebih besar dosanya. Daripada begitu, udah, yaitu tadi berarti kasusnya. Selesai imam tahiyat akhir, udah duduknya duduk tawarruk, duduknya duduk iftirosh. Kalau imam kan duduknya duduk tawarruk, kita duduknya duduk tahiyat awal. Udah, tas imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Maka kita kedua apa? Bangun. Sekali lagi, nambahnya berapa? 4. Ketinggalan 1 rakaat Jumat, nambahnya 1. Ketinggalan 2 rakaat, nambahnya 4. Gitu, 4. Niatnya jangan dibaca arba rakaatin atau rakaatain, jangan. Itulah yang disebut dengan shalla wala nawa wala shalla. Sembayangnya zuhur, niatnya bukan zuhur. Nawa wala shalla, niatnya Jumat, sembayangnya bukan Jumat, tapi sembayangnya zuhur. Niatnya Jumat, sholatnya zuhur. Nawa wala shalla, sholatnya zuhur, tapi apa? Niatnya Jumat, shalla wala nawa. Itu gitu. Jelas tuh ya? Ya itu jadi Ustaz, nambahnya tetap 4 kalau ketinggalan. Tetap itu. Jangan ditahan aja. Wah, gua malu keluar ini. Lah, dosa dia sendiri. Siapa yang tahu tadi begitu? Apa? Ya. Iya. Boleh nggak hukumnya seorang muslim mengucapkan kata minggu, hari Minggu, sedangkan asalnya iya. Minggu dari kata domingo. Dari tulis. Gimana hukumnya kaum muslimin begitu? Iya. Sebetulnya bener udah kaprah namanya. Udah kaprah. Itu minggu itu dari kata-kata domingus atau domingo. Nama apa? Nama dewa atau nama pendeta. Domingo, minggu. Jadi kita nyebutnya minggu. Dosa enggak orang Islam nyebutnya minggu? Akan menjadi berdosa kalau dia sengaja mengikuti ajaran itu. Jadi dosa. Tapi tidak menjadi berdosa kalau dia kagak tahu emang penanggalan nasional ataupun hari nasional namanya minggu.
Jadi kita ngikutin lah, orang harinya hari nasional namanya Minggu, kita sebut Minggu, padahal kita orang Islam. Dan kita menyebut nama Minggu itu berdosa? Enggak jadi berdosa. Kecuali kalau kita sengaja ngajak Minggu ini ngapain amat, gua malu nyebut hari Ahad, dosa dia. Ini bapak-bapak kita boleh yang kita bilang apa namanya, budayakan Islam. Islam apa? Jadi budayakan Islam itu menyebut hari Minggu, kita tinggalin dah, kita ganti menyebut dengan hari Ahad. Padahal dia khotib. Pada hari Minggu kemarin, jangan Minggu penceramah, jangan Minggu, hari Ahad. Undangannya muludan. Di undangan Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita laksanakan pada hari Minggu, salah, hari Ahad, malam Senin. Itu apalagi undangannya undangan hari raya umat Islam, apakah Isra Mi'raj, apakah itu Maulid ataupun apa tabligh akbar. Ketika jatuhnya hari Ahad, tulisnya hari Ahad, jangan hari Minggu, hari Ahad. Itu untuk menunjukkan bahwa emang itu hari asal kita, hari asal umat Islam. Ya jelas ya. Ya karena emang kita nanti ada acara lagi, mudah-mudahan ya pada malam hari ini kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya manin taqala li talabil ilmi ghufira dzunubuhu qabla ayyakhtua. Orang yang mau berangkat nuntut ilmu, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala-nya. Sebelum ngelangkah aja udah diampunin dosa kita. Bagaimana kita ngelangkah? Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.